Pak Musal. Nah, di sini ada pertanyaan menarik. Bagaimana caranya untuk beriklan di LinkedIn secara efektif? Oke, kita lihat ya di dashboard ya di sini. Kalau di LinkedIn ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua, bahwasannya memang masih belum banyak ya advertiser yang beriklan di LinkedIn, terutama untuk bisnis yang B2C kayak gitu. Kalau B2B, sependek yang saya tahu itu cukup banyak kayak gitu. Nah, kenapa gitu kan? Salah satunya itu di sini, di bagian budget atau anggaran kayak gitu. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, nah ini daily budgetnya ya, ini bahkan dia mendefaultnya itu 2 juta sehari kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kan. Kita biasanya starting ya, kalau di awal-awal itu kan 100.000 ya. Kalau di Facebook Ads kayak gitu, Google Ads gitu kan. Kecuali TikTok Ads yang harus 200.000 kalau di conversion. Nah, ini kalau 100.000 ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, itu nggak bisa. Dia iklan sehari nggak bisa 100.000. Dia merekomendasikan, bukan merekomendasikan ya malah, tapi minimum budget yang harus dikeluarkan kalau mau beriklan di LinkedIn itu 365.000 per hari kayak gitu. Jadi ini per hari kayak gitu ya. 365.000 per hari, dan kalau ini tidak kita set 365.000, ini nggak akan jalan iklannya. Jadi memang batas minimalnya itu adalah 365.000 kayak gitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa di LinkedIn itu belum banyak yang beriklan, terutama untuk UMKM kayak gitu. Karena minimal budgetnya itu tinggi sekali kayak gitu. Sedangkan mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia kayak gitu kan, UMKM kayak gitu kan, anggaran seperti ini biasanya kalau di Facebook Ads itu bisa dipakai 3 sampai 4 hari kayak gitu kan, di angka 100.000 sehari kayak gitu. Sedangkan kalau di LinkedIn itu cuma sehari, dan belum tentu juga iklannya berhasil kayak gitu. Nah, sebetulnya balik lagi, efektif atau tidaknya iklan di LinkedIn itu nanti tergantung dari produknya, kemudian dari offeringnya juga kayak gitu kan. Memang perlu di testing kayak gitu. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah kalau kita beriklan di LinkedIn itu spesifikasi, maksudnya gini, menargetkan audiens yang sangat amat spesifik itu bisa banget di LinkedIn kayak gitu. Bahkan Bapak Ibu bisa menargetkan, kita lihat ya di sini job function gitu kan. Dia ini bekerja sebagai apa? Kayak gitu. Bekerja sebagai apa? Pengalaman kerjanya berapa tahun? Kerja di perusahaan apa? Kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini iklan di LinkedIn ini sangat cocok kalau misalnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua itu mengerti betul target audiensnya itu siapa kayak gitu. Dan di LinkedIn tuh memang ada kayak gitu, orang-orang seperti ini tuh ada kayak gitu. Dan itu saya rasa tidak ada salahnya untuk mencoba gitu kan. Kalau misalnya dirasa di Facebook tidak begitu bagus kayak gitu, mungkin ada channel feed yang lain kayak gitu kan, yang mungkin cocok untuk produknya teman-teman semua kayak gitu. Nah, di sini akan saya contohkan secara sederhana kayak gitu kan. Seumpamanya saya mau menargetkan seorang akunting kayak gitu kan. Nah, ini misalnya Bapak Ibu punya eh, mempunyai produk kayak gitu kan, software akuntansi kayak gitu. Ini hanya contoh saja kayak gitu kan. Oke, kita tunggu. Nah, di sini akan terlihat ya, Bapak Ibu, di sini ada job function gitu kan, kemudian ada company dan industry gitu kan, kemudian ada job title gitu kan, kemudian ada member skill gitu kan. Jadi misal orang-orang yang punya kemampuan, punya skill gitu kan, accounting gitu kan. Nah, di sini coba saya sebagai job title gitu kan. Jadi memang dia ini bekerjanya sebagai akuntan gitu kan. Nah, ini akuntan nih. Ini coba saya klik seperti itu. Kita close ya. Oke, kita close. Nah, ini jumlahnya ada 88.000 dengan lokasi di Indonesia. Kemudian dia preferensi bahasanya menggunakan LinkedIn itu bahasa Inggris. Kayak gitu. Itu jumlahnya ada 88.000. Nah, Bapak Ibu bisa lebih spesifik lagi gitu kan. Mungkin ada akuntan yang dia itu levelnya di staff, ada yang levelnya manager, atau mungkin ada yang pengalaman kerjanya belum begitu banyak gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin ingin mengejar orang yang akuntan gitu kan. Dan dia di sini ada pilihannya audience attribution. Nah, di sini inilah bagusnya LinkedIn ya, berbeda dengan Facebook gitu. Facebook ada gitu, cuman saya lebih trust gitu, lebih percaya kepada LinkedIn dalam pengkategorian audiens kayak gitu. Dia lebih terpercaya gitu. Mungkin ya orang bisa aja sih ngasal gitu kan, menulis profilnya di LinkedIn dibagus-bagusin kayak gitu, itu bisa aja kayak gitu. Cuman rasanya tidak sebanyak Facebook kayak gitu. Oke, nah di sini ada macam-macam ya dari company-nya. Jadi bisa dipilih nih, ini akuntan ini itu kerja di perusahaan apa, itu bisa kayak gitu. Kemudian demografik gitu kan, dia secara spesifik berada di mana, kemudian dia
Education, oh sorry sorry, demographic ini maksudnya dia preferred dari gender gitu dan usia kayak gitu. Kemudian di edukasi gitu kan, tingkat pendidikan itu sampai mana. Kemudian job experience, nah pengalaman kerjanya itu berapa lama gitu kan. Kemudian ada interest edukasi gitu kan, tingkat pendidikan kayak gitu kan. Field of study, degrees, oke, degrees, tingkat ya. Misal sarjana kayak gitu. Oke. Oke, nah di sini ada pilihannya gitu. Jadi seumpama kita mau beriklan, iklan konten kita ini nanti ke akuntan, dan kemudian dia jurusan ya, lulusan gitu, sarjana gitu kan dia di seumpamanya di sini bahasa luar negeri kayak gitu kan. Oke, nah jumlahnya jadi 20.000 kayak gitu kan. Jadi sangat spesifik kayak gitu. Nah, bagus atau tidaknya gitu kan, itu tergantung dari produk dan target audience dari Bapak Ibu kayak gitu kan. Karena kalau produknya semakin spesifik kebutuhannya, maka dia akan sangat cocok kalau iklan di LinkedIn kayak gitu kan. Karena targetnya jelas dan dia bisa menyasar orang-orang yang tepat kayak gitu. Nah, biasanya akan muncul peringatan di LinkedIn kayak gitu. Biasanya ini dia merekomendasikan minimal 50.000 gitu kan audiensnya, dan kita cuma 20.000, tapi tidak mengapa, dibiarkan saja kayak gitu kan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya enable audience expansion kayak gitu kan. Ini tidak perlu dicentang ya, jadi di uncentang aja kayak gitu. Mirip seperti Facebook Ads ya, kalau misalnya Bapak Ibu di Facebook Ads itu ada yang namanya perluas audience kayak gitu. Nah, itu biasanya kan kita nonaktifkan juga, dan ini kita nonaktifkan kayak gitu. Nah, di sini ada pilihan gambar kayak gitu. Nah, sekilas seperti itu gitu kan. Nanti kalau perlu apa ya, perlu pembahasan lebih lanjut, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kayak gitu kan. Tapi yang jelas di LinkedIn itu bisa sangat spesifik kayak gitu kan, ketika kita menyasar orang-orang tertentu gitu. Dan sekali lagi, tidak semua bisnis cocok di LinkedIn kayak gitu, dan tidak ada salahnya juga untuk mencoba kayak gitu. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu iseng gitu kan, punya anggaran yang cukup banyak kayak gitu, ada 365.000 gitu kan, umpamanya nganggur gitu kan, daripada nggak diapa-apain gitu kan, mending coba aja di LinkedIn gitu kan. Siapa tahu nanti pas dicoba di LinkedIn ternyata sukses gitu kan. Nah, sama satu lagi gitu kan, kalau misalnya mau dicoba gitu, ini di bagian placement ini nggak usah ya. Jadi LinkedIn Audience Network ini nggak usah kayak gitu kan. Kalau misalnya kita iklan di TikTok, ini juga ada nih TikTok Audience Network, biasanya yang berafiliasi dengan TikTok. Nah, kalau ini berafiliasi dengan LinkedIn kayak gitu, nah itu di-uncentang aja, karena kita maunya ngiklan di LinkedIn aja kayak gitu. Oke, nah sebetulnya ada cara ya Bapak Ibu, cara trik gitu kan, supaya dia itu tidak beriklan 365.000 sehari kayak gitu. Itu ada caranya kayak gitu kan. Mungkin di lain kesempatan akan kita bahas.